Kata Abdullah bin Barak, Imam Haram berteriak-teriak mengangkat suara, hai muslimin, ayo kita salat istisqa, ayo kita salat istisqa, as-salatul jami'. Dipanggil mereka. Kumpullah orang-orang, salat. Kata Abdullah bin Barak, saya ikut salat. Saya ikut salat. Setelah saya ikut salat, seperti salat istisqa, imamnya balik menghadap kepada makmum, memindahkan surbannya dari pundak kanan pundak kiri seperti sunnah Nabi. Kemudian mulailah dia mengingatkan orang agar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita kata Abdullah bin Barak, uniknya seperti salat kami dan doa kami belum diterima sama Allah. Tetap panas. Biasanya kalau diterima itu minimal mendung dan maksimalnya turun hujan. Karena salat istisqa minta turun hujan. Kata Abdullah, tiba-tiba mata saya tertuju ke satu pintu Masjidil Haram. Di sana ada satu orang berkulit hitam pekat. Masuk, jadi kalau kita gambarkan misalnya, maaf ini gambar saja. Handphone ini adalah Ka'bah, orang lagi kumpul sholat di sini istisqa. Orang itu datang ke sudut lain yang tidak ikut sholat. Kata Mubarak, ada satu orang berkulit hitam datang, dia cari sudut Ka'bah yang tidak ada orang kumpul, lalu dia sholat 2 rakaat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Kata beliau Mubarak, demi Allah saya belum pernah lihat sholat seindah itu sebelumnya. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam semua dengan tumak nina. Ketentraman luar biasa. Tenang sekali. Setelah selesai sholat, kata beliau Mubarak, orang itu angkat tangan sambil mengatakan begini. Ya. As'aluka Rabbi an tunazzil alaihim matara. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu turunkan hujan buat mereka itu. Orang kulit hitam itu berdoa begitu. Abdullah bin Barak ini karena dia penasaran, dia perhatikan, dia mendekat dan dia dengar itu. Tiba-tiba kata Abdullah bin Barak terjadi keajaiban dan luar biasa, mendung, turun hujan deras. Orang-orang yang hadir di situ pikir, mungkin karena sholat istisqa mereka. Tapi kata Abdullah, saya yakin bukan. Pasti karena orang ini. Orang ini subhanallah selesai hujan turun, dia tutup doanya, dia pergi. Abdullah bin Barak ikutin. Lorong demi lorong di Mekah diikutin 1, 2, 3 sampai tiba di satu rumah. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah, ada satu rumah besar. Orang ini masuk ke dalam. Di depan pintu ada satu orang lagi berkulit hitam tapi badannya lebih besar. Lalu Abdullah bin Barak ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab waalaikumsalam. Kata Abdullah, saya ingin tanya, ini rumah siapa? Kata orang yang kulit hitam di depan pintu itu, ini rumah saya. Pemilik rumahnya. Lalu kata Abdullah bin Barak, kalau tadi yang baru masuk itu siapa? Kata Abdullah bin Barak, itu salah satu budak saya. Masa dulu ada budak ya, diperjualbelikan. Maka Abdullah bin Barak penasaran. Lalu Abdullah bin Barak mengatakan, saya boleh nggak saya tanya, bagaimana amalnya orang ini? Bagaimana ibadahnya? Kata majikannya yang punya rumah itu, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Di pagi hari sampai menjelang malam, maghrib sampai sore, itu dia kasih hak saya sebagai majikannya. Tidak pernah menolak apapun yang saya suruh, baik sekali. Dan malam hari dia berikan hak Tuhannya, selalu sholat malam, ibadah kepada Allah. Dan ada yang unik kata tuan rumahnya itu, kalau saya kasih gaji dia 2 dirham. Nah, kalau kita mungkin 10.000 rupiah ya, 2 dirham atau mungkin 20.000 rupiah. Dia makan setengahnya, kebutuhan dia, setengahnya disedekahkan. Anggap kalau kita punya gaji 1 juta, 500.000 disedekah, 500.000 dipakai. Ini sedekah setengah harta. Orang miskin, orang susah ini. Maka apa? Kata Abdullah bin Barak, pantas dia begitu. Kata yang punya rumah, kenapa kau berkata begitu? Dia bilang tidak apa-apa. Boleh nggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, jangan, saya nggak jual. Orang ini banyak berkahnya. Karena orang ini berkah, doanya mustajab dan segala macam gitu. Lalu kata Abdullah bin Barak, saya Abdullah bin Mubarak. Waktu itu nama beliau terkenal sekali. Cuma belum ada kamera jadi nggak dikenal mukanya. Yang punya rumah ini bilang, apakah anda Abdullah bin Barak yang dari Irak? Kata dia, iya, saya dia. Kata majikannya, kalau gitu saya jual buat anda, silahkan. Dibelilah. Nah, Abdullah bin Barak beli budak ini teman-teman, tujuannya untuk dibawa ke Irak. Mau dipertemukan sama temannya Fudail bin Iyad. Lihat nih, ada orang yang cuma berdoa tiba-tiba turun hujan. Saya sama kau nggak ada apa-apanya nih ibadahnya. Begitu. Karena memang mereka dari tadi kan cari orang yang lebih baik ibadahnya. Mereka cerita pergilah mereka. Di tengah jalan masa itu orang pakai unta, istirahat di padang pasir gitu kan. Waktu lagi istirahat menuju ke Irak, tiba-tiba Abdullah bin Barak suruh orang itu, budak itu istirahat sama dia. Kemudian budak itu bertanya, wahai tuan, kita mau kemana? Abdullah bin Barak bilang, mulai sekarang jangan kamu panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Orang itu kaget. Dia bilang, kenapa anda berkata begitu? Anda kan membeli saya budak anda. Dia bilang, tidak, kamu tuan saya. Lalu Abdullah bin Barak ceritakan, kamu tahu kenapa saya beli kamu? Dia bilang, tidak. Saya tadi hadir di Masjidil Haram, ya, waktu sholat istisqa, dan saya melihat kamu sholat. Saya yakin sekali hujan turun karena doa kamu, bukan karena doa orang-orang. Karena saya hadir tadi habis sholat, habis berdoa, tidak mendung. Tapi begitu kamu berdoa turun hujan. Maka orang itu mengatakan, apakah anda menyaksikan itu? Dia bilang iya. Kata budak itu apa? Kalau gitu izinkan saya tuan sholat 2 rakaat. Abdullah bin Barak berpikir sholat 2 rakaat seperti tadi nih, keajaiban. Oh silakan. Kata Abdullah bin Barak, dia pun sholat 2 rakaat dan jangan anda tanyakan bagaimana indah